Angin sore berhembus pelan di halaman depan kampus Universitas Gadjah Mada. Riuh suara mahasiswa yang berlalu lalang tidak mampu meredam ketegangan yang menggelayuti ruang rapat utama rektorat. Hari itu, nama Mulyono kembali mencuat, bukan sebagai sosok inspiratif, melainkan sebagai pusat kontroversi. Beberapa bulan terakhir, dunia maya ramai memperbincangkan kejanggalan pada skripsi Mulyono yang pernah digadang-gadang sebagai lulusan terbaik. Di berbagai forum, muncul spekulasi bahwa naskah skripsi yang ia banggakan itu penuh ketidakberesan. Namun, semua baru menjadi terang setelah UGM memutuskan untuk menunjuk tim ahli forensik dokumen yang dipimpin oleh Dr. Hanif Rahardian. Di dalam ruangannya yang sederhana, Dr. Hanif membuka kotak bukti berisi naskah asli skripsi Mulyono. Ia menatap kertas-kertas itu dengan tajam, seolah mampu membaca kebohongan yang bersembunyi di balik tinta dan serat kertasnya. Sebagai seorang forensik kawakan, Dokter, Hanif tahu tidak ada dusta yang bisa selamanya tertutup. Sementara itu, di sudut lain kota Yogyakarta, wartawan-wartawan dari berbagai media telah siap siaga. Mereka memasang kamera dan menyiapkan siaran langsung. Berita tentang investigasi skripsi ini telah menarik perhatian nasional. Semua orang, dari akademisi hingga masyarakat awam, menunggu hasilnya. Mulyono sendiri memilih bersembunyi dari sorotan. Ia tidak lagi menghadiri undangan diskusi, tidak menjawab telepon, bahkan rumahnya tampak kosong tanpa tanda kehidupan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik sosok yang dulu dielu-elukan itu? Di dalam laboratorium analisis dokumen, Dr. Hanif mulai bekerja. Dengan peralatan canggih, ia memeriksa lapisan tinta, serat kertas, bahkan jejak watermark pada halaman skripsi tersebut. Setiap data yang terkumpul mulai membentuk gambaran yang mencengangkan. Tak butuh waktu lama sebelum Dr. Hanif menemukan sesuatu yang aneh. Tinta yang digunakan pada beberapa bagian skripsi ternyata berasal dari tahun yang tidak sesuai dengan tahun kelulusan Mulyono. Lebih dari itu, watermark kertas menunjukkan tahun produksi yang jauh melampaui masa penulisan skripsi tersebut. Di luar gedung, langit mulai mendung, seakan ikut mencerminkan suasana yang semakin berat. Para mahasiswa yang semula bersemangat membanggakan alma maternya, kini menundukkan kepala, berharap kebenaran, seburuk apapun, segera terungkap. Sementara itu, berita bocoran mulai beredar di media sosial. Beberapa akun anonim membocorkan foto hasil analisa awal, memperlihatkan kejanggalan pada skripsi tersebut. Tagar yang matanoa skripsi asli mulai bersaing dengan skandal Mulyono di berbagai platform. Di tengah badai opini publik, Dr. Hanif menyiapkan konferensi pers. Di tangannya kini tergenggam dokumen kunci yang akan mengubah segalanya. Tanpa banyak kata, ia menatap keluar jendela, menyiapkan mental untuk mengungkap sebuah fakta yang akan mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Pagi itu, aula utama Universitas Gadjah Mada dipenuhi lautan manusia. Mahasiswa, dosen, alumni, hingga media nasional berdesakan mencari tempat terbaik untuk menyaksikan sidang etik terbuka yang telah dinantikan semua orang. Di luar gedung, ratusan orang menunggu dengan gelisah, menyaksikan lewat layar besar yang dipasang di halaman. Di atas podium, berdiri tegap Dr. Hanif Rahardian. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. Di meja kecil di depannya, tersusun rapi beberapa lembar hasil analisis forensik, disertai proyektor yang siap menampilkan bukti ke layar lebar. Tidak jauh dari sana, duduk seorang pria dengan jas hitam dan wajah yang tertunduk dalam. Mulyono. Ia hadir, meski enggan, karena aturan etik universitas mewajibkan pihak yang diduga untuk menghadiri sidang dan diberi kesempatan membela diri. Ketika bel tanda dimulainya sidang berbunyi, suasana berubah menjadi sangat hening. Seolah satu tarikan napas pun terasa begitu berat. Dr. Hanif memulai presentasinya dengan pelan, memperlihatkan hasil uji tinta pertama. Di layar, muncul grafik usia tinta yang menunjukkan ketidakcocokan antara tahun pembuatan naskah dan tahun yang tertera di ijazah Mulyono. Beberapa orang di kursi belakang mulai berbisik pelan, tetapi cepat-cepat dihentikan oleh panitia.
Tidak berhenti di situ, dokter. Hanif menampilkan hasil uji watermark kertas. Dengan teknik pencahayaan khusus, terlihat jelas bahwa sebagian besar halaman menggunakan kertas produksi tahun yang bahkan belum beredar di pasaran saat Mulyono dikabarkan lulus. Semua data itu bukan sekadar opini, semua ilmiah, tak terbantahkan. Para anggota Dewan Etik bergumam kecil. Wartawan tak henti-hentinya mengambil gambar dan merekam setiap detik presentasi tersebut. Di media sosial, siaran, langsung acara ini meledak menjadi trending nomor 1. Saat Dr. Hanif memaparkan bagian tentang perbedaan struktur font pada halaman tertentu, terlihat beberapa mahasiswa yang memejamkan mata, seperti tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Sedangkan Mulyono tetap duduk terpaku. Sesekali mengusap wajahnya dengan tisu, menahan tekanan luar biasa yang mengarah padanya. Setelah semua bukti ditampilkan, dokter, Hanif menutup presentasinya dengan satu kalimat berat yang menggema di seluruh aula. Dengan ini, berdasarkan hasil analisis ilmiah, kami menyimpulkan bahwa skripsi atas nama Mulyono tidak autentik dan terbukti merupakan hasil fabrikasi total. Suasana meledak dalam desahan panjang. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan berat yang membuat waktu seolah berhenti. Di luar gedung, massa yang mendengar pengumuman itu lewat pengeras suara ikut terdiam. Beberapa mahasiswa yang dulu mengidolakan Mulyono menundukkan kepala, berusaha menerima kenyataan pahit bahwa sosok yang mereka kagumi bukanlah teladan seperti yang mereka bayangkan. Di dalam aula, Dewan Etik mengumumkan bahwa Mulyono akan diberi kesempatan terakhir untuk memberikan tanggapan. Namun Mulyono tetap diam, seolah tidak lagi memiliki kekuatan untuk membela diri. Sementara itu, di balik panggung, sekelompok mahasiswa muda mulai berbisik, membicarakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar skandal ini. Sebuah ide kecil mulai lahir, yang akan mengguncang dunia akademik Indonesia dalam waktu dekat. Malam itu, setelah sidang etik berakhir, Yogyakarta berubah menjadi kota yang penuh bisikan. Di kedai-kedai kopi, di angkringan pinggir jalan, di asrama mahasiswa, semua membicarakan satu nama, Mulyono. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, bukan hanya tentang kemarahan atau kekecewaan. Ada bara kecil yang perlahan menyala di hati banyak orang. Di sebuah sudut kafe kecil di sekitar Jalan Kaliurang, berkumpul 5 mahasiswa dari berbagai fakultas. Wajah mereka masih muda, penuh semangat, namun tampak serius malam itu. Meja mereka dipenuhi kertas coretan, laptop terbuka, dan gelas-gelas kopi yang sudah hampir habis. Mungkin ini saatnya, kata Raihan, mahasiswa hukum yang sejak awal sangat lantang menyuarakan pentingnya integritas akademik. Kita tidak bisa biarkan dunia pendidikan kita diinjak-injak seperti ini. Di sebelahnya, Laila dari Fakultas Kedokteran mengangguk. Kita harus buat gerakan, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mengingatkan bahwa kejujuran lebih berharga dari gelar apapun. Pembicaraan itu mengalir deras. Mereka merancang sesuatu yang sederhana namun berdampak besar. Sebuah gerakan nasional yang akan menyadarkan mahasiswa di seluruh Indonesia bahwa membuat skripsi, tesis, atau disertasi adalah perjalanan ilmu, bukan sekadar syarat administratif untuk mendapatkan ijazah. Mereka menamai gerakan itu #skripsijujur. Tanpa menunggu lama, malam itu juga, Raihan mengetik cuitan pertama dengan penuh semangat. Mulai hari ini, kami mendeklarasikan gerakan #skripsijujur. Karena ilmu itu untuk kemaslahatan, bukan untuk kebohongan. Dalam hitungan jam, cuitan itu disambut ribuan retweet. Mahasiswa dari berbagai kampus besar seperti ITB, UI, Unair, hingga kampus-kampus kecil di pelosok mulai ikut bergabung. Mereka mengunggah foto-foto mereka saat mengerjakan skripsi, tesis, bahkan laporan magang dengan jujur, tanpa bantuan jasa abal-abal. Di dunia nyata, para dosen muda yang geram dengan skandal ini mulai mengadakan diskusi terbuka, seminar-seminar dadakan, bahkan mengajukan usulan perubahan kurikulum agar pendidikan karakter lebih diperkuat dalam program sarjana. Di tengah semua itu, Mulyono menghilang dari pemberitaan. Rumahnya tetap kosong, akunnya di media sosial sudah tak aktif, tapi jejak kejatuhannya menjadi pelajaran pahit yang menyalakan api perubahan. Di ruang tamu kecil, kos-kosan Raihan, beberapa poster mulai ditempel di dinding. Tidak perlu sempurna, cukup jujur. Integritas adalah ijazah yang sesungguhnya. Belajar bukan untuk gelar, tapi untuk hidup.
Semangat itu terus menyebar, menular lebih cepat daripada berita skandal itu sendiri. Sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi keluhan diam-diam kini berubah menjadi gerakan nyata. Di atas semua kekacauan itu, benih perubahan telah ditanam. Dan dalam diam, Allah menggerakkan hati-hati yang berani untuk membawa cahaya di tengah dunia yang sempat diliputi kegelapan. Dalam hitungan minggu, gerakan #skripsi jujur telah meluas ke seluruh penjuru tanah air. Bukan hanya mahasiswa yang bergerak, tapi juga para dosen, akademisi, bahkan beberapa rektor kampus besar menyatakan dukungan terbuka. Di media nasional, berita tentang gerakan ini mendominasi headline. Banyak program televisi mengundang perwakilan mahasiswa untuk menceritakan bagaimana mereka mulai sadar bahwa integritas lebih penting dari sekadar mengejar gelar. Di sela kesibukannya, Raihan bersama tim kecilnya terus mengelola akun media sosial gerakan tersebut. Setiap harinya, ratusan pesan dukungan masuk dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Ada yang mengirim foto ruang belajar sederhana mereka, ada yang membagikan kisah perjuangan menyelesaikan skripsi di tengah berbagai keterbatasan. Salah satu momen penting terjadi ketika Menteri Pendidikan mengundang Raihan dan beberapa tokoh mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, Raihan berdiri di depan auditorium besar, membawa suara jutaan mahasiswa yang merindukan perubahan. "Pak Menteri," ucap Raihan dengan suara bergetar menahan emosi. "Kami di sini bukan sekadar menuntut. Kami membawa harapan bahwa dunia pendidikan kita bisa lebih bersih, lebih jujur, dan lebih bermartabat." Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan panjang dari seluruh hadirin. Tidak sedikit pejabat yang terdiam, merenungkan kata-kata sederhana tapi penuh makna itu. Di sisi lain, universitas-universitas mulai membuat kebijakan baru. Setiap naskah skripsi wajib melewati uji orisinalitas berlapis. Mahasiswa diberikan workshop wajib tentang pentingnya kejujuran akademik. Bahkan, beberapa kampus menyediakan ruang konseling gratis untuk membantu mahasiswa yang mengalami tekanan dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Sementara itu, di Yogyakarta, sebuah mural besar dibuat di tembok luar salah satu gedung tua. Di sana, tergambar pena sederhana dengan tulisan besar di bawahnya. "Ilmu untuk kebenaran, bukan untuk kebanggaan palsu." Mural itu menjadi ikon baru, tempat mahasiswa berfoto, membagikan semangat di media sosial, menandai babak baru dalam perjalanan dunia pendidikan Indonesia. Namun perubahan tidak datang tanpa perlawanan. Di balik layar, masih ada pihak-pihak yang merasa terancam oleh gerakan ini. Jasa pembuatan skripsi ilegal, oknum-oknum yang selama ini bermain dalam kelulusan palsu, mulai bergerak diam-diam untuk membungkam suara perubahan. Ancaman-ancaman mulai diterima Raihan dan kawan-kawan. Pesan gelap, teror di media sosial, hingga intimidasi fisik yang samar-samar mulai mereka rasakan. Tapi semua itu tidak membuat mereka mundur, justru semakin menguatkan tekad. Di sebuah malam yang dingin, sambil menatap layar laptopnya yang penuh dengan dukungan dari seluruh Indonesia, Raihan menulis di catatan kecilnya, "Kita tidak sedang berjuang untuk hari ini saja, kita sedang menanam benih untuk masa depan anak-anak bangsa, agar kelak mereka tumbuh dalam tanah kejujuran." Tanpa disadari, langkah kecil mereka kini telah menjadi gelombang besar yang sulit dihentikan. Saat gerakan dipaksa skripsi jujur makin membesar, tekanan dari berbagai arah juga semakin terasa. Di kampus-kampus tertentu, beberapa mahasiswa pelopor gerakan ini mulai dipanggil secara informal oleh pihak birokrasi. Ada yang diinterogasi dengan dalih melanggar aturan organisasi, ada yang diberi peringatan agar tidak memperkeruh nama baik institusi. Raihan dan kawan-kawannya paham, perubahan besar tidak pernah datang tanpa tantangan, tapi tetap saja menghadapi tekanan langsung dari kampus dan pihak-pihak tak terlihat membuat beban di pundak mereka terasa berlipat. Suatu malam, di sebuah ruangan kecil di dekat Malioboro, Raihan mengumpulkan seluruh tim. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kita sedang ada di jalan yang benar. Kalau sekarang kita goyah, maka semua yang sudah kita mulai akan sia-sia." Laila yang duduk di pojok ruangan menatap Raihan dengan mata berkaca-kaca. Ia baru saja menerima ancaman lewat pesan anonim yang berisi foto-foto pribadinya sebagai upaya intimidasi. Tapi di tengah ketakutan itu, ia tahu mundur bukan pilihan. Sementara itu,
Berita bohong mulai disebarkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak citra gerakan ini. Ada yang menuduh hashtag skripsi jujur sebagai alat politik. Ada pula yang memutarbalikkan fakta, seolah-olah gerakan ini bertujuan menjatuhkan kampus-kampus besar. Namun, para mahasiswa itu tetap bertahan. Mereka tidak menjawab dengan kemarahan, tidak membalas dengan cacian. Mereka tetap fokus pada tujuan awal, membangun kesadaran tentang pentingnya kejujuran akademik. Di sebuah acara seminar pendidikan yang digelar di Jakarta, Raihan kembali berdiri di atas panggung. Kali ini, undangan datang dari organisasi internasional yang bergerak di bidang integritas pendidikan. Ia menceritakan bagaimana gerakan kecil di Yogyakarta bisa menjalar menjadi suara nasional. Dalam sesi tanya jawab, seorang profesor bertanya, "Raihan, apa yang membuatmu tetap bertahan di tengah semua tekanan ini?" Raihan terdiam sejenak. Ia menatap ke arah peserta seminar yang duduk rapi di depannya. Lalu, menjawab dengan suara mantap. "Karena kami percaya, satu skripsi yang dikerjakan dengan jujur lebih berharga daripada 1000 ijazah hasil kebohongan." Kalimat itu menggetarkan ruangan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Semua hanya terdiam, merenungkan maknanya dalam-dalam. Di belakang panggung, setelah seminar berakhir, beberapa dosen senior mendekati Raihan. Mereka menepuk pundaknya, memberi isyarat bahwa tidak semua orang dewasa menolak perubahan. Banyak dari mereka yang sesungguhnya mendukung dalam diam, hanya menunggu ada yang berani memulai. Pada saat yang sama, di kampus-kampus kecil, lahir banyak inisiatif lokal. Mahasiswa mendirikan komunitas literasi, forum diskusi kejujuran akademik, bahkan mengadakan kelas-kelas kecil tentang pentingnya membangun integritas sejak dini. Di tengah segala ancaman dan tekanan, gelombang perubahan itu tetap mengalir, mungkin perlahan, mungkin penuh luka, tapi ia terus bergerak, tak bisa dihentikan. Dan di sebuah ruang kecil di kos-kosan Raihan, secari kertas dengan tulisan sederhana tetap menempel di dinding. "Tetaplah jujur, meski dunia seolah tidak peduli." Musim hujan mulai membasahi Yogyakarta. Jalan-jalan basah, pepohonan berkilau, kehijauan di bawah langit kelabu. Di tengah udara dingin itu, berita mengejutkan menyebar luas. Salah satu universitas negeri terbesar di Indonesia mengumumkan program nasional bertajuk Gerakan Pendidikan Berintegritas yang terinspirasi dari hashtag skripsi jujur. Bahkan, di acara deklarasi gerakan itu, rektor kampus tersebut menyebutkan nama Raihan dan teman-temannya secara terbuka sebagai pionir perubahan. "Anak-anak muda ini telah mengingatkan kita semua," ujar sang rektor dengan suara bergetar, "bahwa dalam dunia akademik, kejujuran bukanlah pilihan, ia adalah keharusan." Di saat bersamaan, beberapa lembaga pendidikan internasional mulai melirik gerakan ini. Salah satu universitas di Jepang mengundang Raihan untuk berbicara di konferensi tentang pendidikan bermartabat. Tawaran kolaborasi dari luar negeri membanjiri email mereka. Namun di tengah gemerlap pengakuan itu, Raihan tetap memilih langkah yang sederhana. Ia menolak tawaran menjadi selebriti pendidikan atau memasuki dunia politik. Ia tetap setia berjalan bersama teman-temannya, membesarkan gerakan ini dari hati ke hati. Di Yogyakarta, mereka mendirikan sebuah rumah kecil sederhana yang dinamai Rumah Integritas. Tempat itu menjadi pusat pelatihan, diskusi, dan tempat berbagi untuk mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia yang ingin belajar tentang pentingnya kejujuran. Setiap malam, Rumah Integritas itu dipenuhi wajah-wajah muda penuh semangat. Ada yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Papua, semua membawa semangat perubahan. Mereka belajar bersama, berdiskusi, menulis artikel, dan menyusun program kampanye edukasi di kampus masing-masing. Di dinding utama rumah itu, tergantung besar sebuah kutipan yang menjadi semangat bersama. "Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan kejujuran di selembar kertasmu sendiri." Sementara itu, berita tentang skripsi palsu Mulyono perlahan memudar dari pemberitaan. Bukan karena dilupakan, tetapi karena kini fokus semua orang telah bergeser ke sesuatu yang lebih besar, membangun masa depan pendidikan yang lebih bersih dan berharga. Dalam sebuah malam yang syahdu, di bawah rintik hujan kecil, Raihan berdiri di halaman kecil Rumah Integritas. Ia memandang ke langit, menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan kami. Karena kami tahu, perjuangan untuk kebenaran ini tidak akan pernah mudah, tapi juga tidak akan pernah sia-sia." Di dalam rumah itu, suara tawa dan semangat anak-anak muda terus bergema. Sebuah generasi baru telah lahir. Sebuah janji diam-diam telah terucap.
bahwa integritas tidak akan lagi menjadi sekadar kata-kata, melainkan jalan hidup. Perubahan yang diawali dari Yogyakarta kini telah menjadi gerakan nasional. Di banyak kampus, suasana akademik terasa lebih hidup. Diskusi tentang kejujuran, etika ilmiah, dan tanggung jawab sosial mahasiswa menjadi hal yang lumrah ditemui, bahkan di luar ruang kuliah. Rumah Integritas di Yogyakarta semakin ramai. Setiap bulan, mereka mengadakan pelatihan gratis untuk mahasiswa baru, mengajarkan pentingnya membangun karya ilmiah yang orisinal dan bermakna. Raihan, Laila, dan teman-temannya kini bergantian menjadi mentor. Mereka berbicara tidak dari posisi menggurui, melainkan sebagai saudara seperjuangan. Suatu hari, di tengah sesi pelatihan, seorang mahasiswa muda dari daerah pelosok mengangkat tangan dan berbicara dengan suara gemetar. "Saya anak dari keluarga sederhana. Saya hampir tergoda membeli skripsi jadi karena takut gagal. Tapi setelah melihat perjuangan kakak-kakak di sini, saya sadar lebih baik gagal dengan jujur daripada berhasil dengan kebohongan." Ruangan itu hening sejenak, lalu pecah dalam tepuk tangan panjang. Air mata mengalir di beberapa wajah. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap kata-kata itu sepele. Bagi Raihan dan kawan-kawannya, itulah kemenangan sejati. Bukan soal popularitas, bukan soal penghargaan, melainkan soal menyentuh hati manusia dan menggerakkannya ke jalan yang benar. Di luar Rumah Integritas, perubahan lebih besar juga mulai terasa. Pemerintah meluncurkan program nasional bertema Akademisi Bermartabat. Media-media besar mulai lebih sering mengangkat kisah-kisah perjuangan mahasiswa jujur, menginspirasi ribuan orang di seluruh pelosok negeri. Bahkan, di beberapa perguruan tinggi, mulai diterapkan sistem penghargaan khusus untuk mahasiswa yang berani melaporkan praktik curang di dunia akademik. Mereka disebut sebagai pejuang integritas, dan namanya tercatat dalam sejarah kampus. Sementara itu, Raihan menolak berbagai tawaran untuk masuk dunia politik atau mengejar popularitas. Ia lebih memilih membangun jaringan kecil yang solid, memperkuat komunitasnya, dan memastikan bahwa api perubahan tetap menyala. Dalam setiap pertemuan kecil mereka, doa-doa sederhana selalu dipanjatkan, memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah. Bukan kekuasaan yang kami cari, tapi keberkahan dalam setiap langkah yang kami tapaki. Itu menjadi prinsip yang tidak pernah berubah. Musim baru untuk dunia pendidikan Indonesia telah tiba. Sebuah musim di mana kejujuran menjadi fondasi. Sebuah musim di mana kerja keras lebih dihargai daripada manipulasi. Sebuah musim di mana anak-anak muda berani bermimpi besar. Karena mereka tahu mereka berdiri di atas fondasi yang kokoh. Dan di setiap sudut kecil Rumah Integritas, di setiap lembar kertas tugas yang ditulis dengan penuh usaha, di setiap air mata perjuangan yang jatuh, kejujuran itu terus tumbuh, mengakar kuat, menembus zaman. Meski gerakan skripsi jujur telah meluas, tidak berarti perjalanan itu tanpa goresan. Masih ada saja suara-suara sumbang yang mencoba mengecilkan usaha Raihan dan kawan-kawannya. Ada yang menuduh gerakan ini sekadar tren sesaat. Ada yang menganggapnya hanya romantisme idealisme mahasiswa. Namun Raihan sudah terbiasa dengan keraguan itu. Baginya, perubahan sejati tidak membutuhkan pengakuan instan. Ia tahu, benih yang mereka tanam hari ini mungkin baru akan berbuah manis bertahun-tahun kemudian. Suatu sore, di tengah rinai hujan Yogyakarta, Raihan duduk sendiri di beranda Rumah Integritas. Di depannya, sebuah surat terbuka dari seorang dosen senior dari salah satu universitas di Sumatera tiba di tangannya. Surat itu sederhana, ditulis tangan, dengan tinta biru yang mulai memudar. Ananda Raihan dan sahabat-sahabat seperjuangan. Begitu surat itu dimulai, teruslah berjalan. Kami yang pernah kalah oleh sistem korup, kini melihat harapan baru dari langkah kecil kalian. Jangan takut. Cahaya tidak akan pernah padam, hanya karena kegelapan berusaha menelannya. Raihan tersenyum kecil membaca surat itu. Hatinya terasa hangat. Ia sadar, mungkin tidak semua orang akan langsung mengerti. Tapi selama ada satu orang saja yang terinspirasi, maka perjuangan ini layak diteruskan. Malam itu, Raihan berkumpul kembali dengan tim inti. Mereka duduk melingkar di ruang tamu kecil, masing-masing membawa cerita dari kampus mereka masing-masing. Ada kisah tentang seorang mahasiswa yang mengaku batal membeli jasa skripsi karena terinspirasi gerakan ini. Ada pula kisah tentang seorang dosen yang kini lebih ketat memeriksa orisinalitas tugas akhir mahasiswa. Di tengah kehangatan itu, Raihan mengangkat cangkir kopinya dan berkata, "Kita mungkin tidak akan melihat semua hasilnya sekarang,
Tapi percayalah, apa yang kita tanam akan tumbuh. Mungkin untuk anak-anak kita nanti. Ucapan itu disambut anggukan serius dari teman-temannya. Mereka sadar, perjuangan ini adalah maraton panjang, bukan sprint sesaat. Mereka sedang membangun peradaban, bukan sekadar tren media sosial. Di luar rumah integritas, hujan terus turun membasahi bumi Yogyakarta. Namun di dalam hati anak-anak muda itu, cahaya terus menyala, semakin terang, menembus pekatnya malam. Di langit yang kelam, gemerlap bintang perlahan bermunculan, seolah Allah memberi isyarat bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap perjuangan untuk kejujuran, sekecil apapun, adalah bagian dari cahaya yang mengusir kegelapan. Dan malam itu, di antara suara hujan, di antara tawa kecil dan semangat yang tidak pernah padam, gerakan ini tidak hanya hidup, tapi tumbuh menjadi pelita yang tak bisa lagi dipadamkan. Waktu terus bergulir. Setahun telah berlalu sejak gerakan No Salawat Skripsi Jujur pertama kali dideklarasikan. Rumah integritas kini bukan lagi sekadar tempat berkumpul, tetapi sudah menjadi simbol nasional. Banyak kampus di seluruh Indonesia yang mengadopsi model serupa, membangun rumah-rumah kecil yang menjadi pusat gerakan integritas akademik. Di tengah perjalanan itu, Raihan bersama beberapa perwakilan mahasiswa diundang untuk berbicara di sebuah forum internasional di Malaysia. Forum itu bertajuk The Future of Honest Education, mempertemukan para aktivis pendidikan dari berbagai negara. Di panggung besar itu, di hadapan ratusan akademisi dunia, Raihan berdiri tegap dengan pakaian sederhana. Ia membagikan kisah tentang bagaimana skandal skripsi palsu yang sempat membuat malu berubah menjadi gerakan kebangkitan integritas di dunia pendidikan Indonesia. Tanpa naskah panjang, ia berbicara dari hati. Kami memulai ini bukan karena merasa lebih baik. Kami memulai ini karena kami lelah melihat dunia yang pura-pura. Kami percaya masa depan yang besar dibangun dari langkah-langkah kecil yang jujur. Suasana forum hening. Beberapa peserta bahkan meneteskan air mata. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi ambisi dan tipu daya, suara sederhana Raihan terdengar seperti angin segar. Sepulang dari forum itu, sambutan hangat menanti mereka di Yogyakarta. Para mahasiswa baru yang bergabung dengan Rumah Integritas membawa semangat baru. Mereka bukan lagi generasi yang hanya diam. Mereka berbicara, mereka bertindak, mereka bergerak. Di sebuah sore yang teduh, Raihan duduk di halaman belakang Rumah Integritas, memandang sekelompok mahasiswa baru yang sedang berdiskusi penuh semangat. Ia tersenyum, mengenang perjuangan panjang yang telah mereka lewati. Di sampingnya, Laila menyerahkan sebuah buku kecil berisi catatan perjalanan gerakan ini, yang kini akan diterbitkan menjadi buku resmi. Ini semua karena kita tidak menyerah, ujar Laila pelan. Raihan mengangguk. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada tantangan baru, godaan baru, dan ujian baru. Tapi kini, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Malam itu, mereka berkumpul di aula kecil Rumah Integritas, mengadakan syukuran sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya doa bersama, mengucap syukur kepada Allah yang telah membimbing langkah-langkah kecil mereka. Bimbing terus hati kami, ya Allah, bisik Raihan dalam hati, agar kami tetap jujur, tetap rendah hati, dan tetap kuat menjaga amanah ini. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah semesta pun mengamini setiap doa yang terucap. Karena ketika perjuangan dilakukan dengan niat tulus, sekecil apapun, Allah akan membalasnya dengan berkah yang tak terhingga. Tahun demi tahun berlalu, dan dunia pendidikan Indonesia perlahan berubah. Di banyak kampus, kini lebih sulit menemukan praktik plagiarisme atau pembelian skripsi. Seminar tentang integritas akademik menjadi agenda wajib setiap awal tahun ajaran baru. Gerakan Nalatlah Skripsi Jujur yang dulu hanya dipandang sebelah mata kini menjadi bagian resmi dalam kebijakan pendidikan nasional. Di banyak tempat, wajah Raihan dan kawan-kawannya dikenal bukan karena ketenaran, tapi karena inspirasi yang mereka tanamkan. Namun, di balik semua itu, Raihan tetap memilih hidup sederhana. Ia menolak semua tawaran jabatan tinggi yang datang silih berganti. Ia lebih memilih menjadi pengajar di Rumah Integritas, membimbing generasi demi generasi baru untuk mencintai kejujuran, untuk mencintai proses belajar dengan hati. Suatu sore, di sebuah ruang kecil di Rumah Integritas, Raihan duduk bersama sekelompok mahasiswa baru. Mereka mengelilinginya, meminta cerita tentang bagaimana semua ini bermula. Dengan suara tenang, Raihan bercerita tentang masa kelam,
di mana skripsi palsu menjadi simbol kehancuran moral. Tentang bagaimana satu langkah kecil, satu keberanian sederhana mampu mengubah arah sejarah. Di akhir ceritanya, Raihan berkata, "Kalian bukan hanya mahasiswa, kalian adalah penjaga masa depan bangsa ini. Jangan pernah takut memilih jujur, meski kadang itu jalan yang paling sunyi." Para mahasiswa itu mendengarkan dengan mata berbinar. Di wajah-wajah muda itu, Raihan melihat pantulan harapan, kekuatan, dan keteguhan yang dulu juga menyala di dirinya dan teman-temannya. Di luar ruangan, matahari mulai tenggelam perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang membasahi halaman rumah integritas. Raihan memandang langit yang memerah, merasakan ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu, perjalanan ini mungkin tidak pernah selesai. Tapi ia juga tahu, selama ada satu hati yang memilih kejujuran di atas kebohongan, selama ada satu langkah kecil menuju kebaikan, maka perjuangan ini tetap hidup. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Dalam keheningan sore itu, Raihan menulis sebuah kalimat kecil di papan tulis yang tergantung di dinding aula. Kejujuran adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Untuk dunia, untuk masa depan, untuk Allah. Disinilah semua bermuara. Bukan pada kemegahan, bukan pada penghargaan, tapi pada cahaya kecil yang tak pernah padam, bahkan di tengah gelapnya zaman.